Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Diah Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal, yang kali ini dalam ruang kolaborasi modul 2.3 akan membawakan coaching dengan alur Tirta. Kali ini saya berpasangan dengan Ibu Sri Wahyuningsih sebagai coach dan saya bertugas sebagai coach. Marilah kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam Bu Ari. Alhamdulillah ini bisa ketemu. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Ari. Oh, ini kemarin kok WA saya, kebetulan saya belum sempat nih. Nah, ini kebetulan Bu Ning kesini, saya juga kepo sih ada apa ini Bu Ning tiba-tiba ingin ketemu saya. Alhamdulillah ini saya ada waktu ini Bu. Bu Ning juga pas di sini kita bisa ketemu. Iya, alhamdulillah Bu Ari. Rasanya pengen banget ini sharing sesuatu ke Bu Ari nih. Oh, ada yang mau diceritakan. Nggak apa-apa nih, saya ada waktu sih kurang lebih 15 menit. Setelah itu kan nanti saya ada rapat. Coba saya mau dengerin Bu Ning dulu. Bu Ning ada apa tuh sebenarnya? Ini Bu, rasanya kok akhir-akhir ini ada yang mengganjal pikiran gitu loh. Sedih pengen ngungkapin sama siapa, kepikiran Bu Ari. Ini Bu tentang anak-anak. Di kelas kan kita sudah semester 2 ini Bu. Harusnya anak-anak itu sudah mencapai pembiasaan dan pemahaman yang lebih luas gitu kan. Kebiasaan mereka juga sudah tertanam lebih baik gitu harusnya. Tapi di kelas saya itu masih kesadaran lingkungan anak-anak itu masih rendah Bu. Rasanya itu galau itu loh, kelas itu jadi tidak kondusif gitu. Masih banyak berantakan, sana sini berantakan, mainan di sana sini, lempar-lempar mainan, teriak-teriak di dalam kelas, itu masih terus berlaku itu Bu, seperti itu. Rasanya kok itu mengganggu teman-teman yang lain yang bisa aktif belajar itu. Ya. Oh, kalau boleh saya tahu, berarti kita fokus dulu ya ini ya. Kita fokus hari ini kita 15 menit nggak apa-apa. Semoga ketemu solusinya. Kita fokus bahas masalahnya Bu Ning ya. Tadi Bu Ning punya masalah kalau siswanya itu kurang kesadaran lingkungannya kurang ya. Sudah sampai tadi semester 2 masih rame sendiri. Juga tadi teriak-teriak mainan nggak dirapikan gitu ya Bu Ning? Iya, mainan dilempar-lempar, kursi Oke. dibolak-balik itu. Ya sudah, kita fix bahas cari solusinya Bu Ning ini kita bahas dari kesadaran anaknya Bu Ning ini. Ayo gimana ceritanya gimana ini? Kepinginnya Bu Ning gimana? Dari yang Bu Ning rasain itu kepinginnya gimana sih Bu? Iya, saya itu inginnya kelas itu kondusif ya, waktu belajar, waktu bermain bolehlah bermain, waktu ngerumpi bolehlah ngerumpi, waktu makan dipakai untuk makan, anak-anak itu bisa menempatkan diri gitu loh Bu. Kan itu sesuai pembiasaan yang kita tanamkan gitu kan, harusnya begitu, maunya saya begitu. Oke. Maunya Bu Ning, anak punya kesadaran dari dirinya sendiri, kondusif dalam mengikuti pembelajaran ya. Terus nggak main-main teriak-teriak, merapikan kembali. Begitu. Yang saya tangkap dari Bu Ning yang barusan cerita itu berarti kayak gitu ya, Bu Ning pinginnya kondisinya kondusif dalam pembelajaran. Anak-anak menyadari nggak rame, nggak tenang, merapikan mainan seperti itu. Begitu ya, Bu? Iya, supaya yang lain juga bisa mencapai pembelajarannya kan tidak semua anak seperti itu Bu, tapi ketika anak yang seperti itu beraksi, itu akan mengganggu anak lain dan itu kasihan anak yang memang sudah memiliki kesadaran lingkungan tadi, kasihan mereka Bu. Oh, kalau dari cerita Bu Ning ya, ini kan tidak semuanya kan, maksudnya tadi dari Bu Ning cerita tidak semuanya. Lah, terjadinya itu apa bagaimana ini? Setiap hari kah atau bagaimana? Bu Ning bisa cerita lebih detail lagi? Ya, tidak setiap hari, tapi hampir rata-rata itu seperti itu Bu. Anak-anak itu lagi sih.
Oh, jadi pasti Buning lelah Beberapa sekali ya, Bu, anaknya. menghadapinya ya, Heeh. Bu? Iya, kadang sampai, hilang akal loh, Bu, kita itu mau bertindak seperti apa, itu anak kecil, itu anak orang, itu harus harus dengan teknik apa, itu kadang saya kehilangan akal, Bu. Kalau dari pengamatan saya, dari cerita Mhm. Buning tadi, eee, kondusif yang sebelumnya di semester awal itu, terjadi nggak, Bu? Atau memang seperti ini dari semester awal atau bagaimana, Bu? Bisa Tidak, Bu. diceritakan? Tidak. Oh, Semester tidak? awal itu mungkin karena mereka masih banyak takut, banyak malu, belum muncul kepercayaan diri. Mereka itu lebih lebih mudah ditangani, Bu. Tapi ketika Mmm. semester 2, kemampuan mereka lebih berkembang, kepercayaan diri mereka berkembang, pertemanan mereka semakin luas, itu semakin menambah daya kreativitas mereka dan itu membutuhkan aksi yang lebih, dan mereka itu banyak sekali gerak gitu loh, Bu. Dan Oh, itu gitu. ya anak-anak itu saja sih, laki-laki anak-anak itu saja gitu, beberapa anak itu, Bu. Oh, jadi saya sedikit menangkap ini, Buning, agak kewalahan ya, Mas, bukan agak Iya. kewalahan, maksudnya dari cerita Buning ini, terlihat bahwa itu terjadi hampir setiap hari dan rata-rata terjadi kalau saya simpulkan dari Buning ya ini ya tadi. Terus kalau saya, tanya ya Bu ini, dari kondisi yang semester 1 kan tadi ideal kan dari cerita Buning, betul kan Bu tadi, apa Iya, begitu? iya, iya, Heeh. Nah, ideal di semester 1. di kondisi sekarang ini, kondisi yang dirasakan Buning itu kalau angkanya di 1 sampai 10 itu, kondisi sekarang ini berada di level berapa Buning? Misalnya ini loh, kalau saya dari cerita Buning itu, kok Buning tadi merasakan capek, masih agak kewalahan itu dari semester 1 itu, seperti apa Bu? Kan ini saya, tadi sedikit tadi mendengar cerita Buning. Buning Iya, di kondisi penurunannya mungkin ya, Bu, penurunan apa namanya, kesadaran mereka itu mungkin, levelnya hampir 50% malah itu, Bu. Saya berarti rasa itu, heeh. berarti kalau di level 1 sampai 10 yang kemarin di Mhm, level 8 ini turun ke level 4 gitu ya, Bu? mhm. Terus begitu atau gimana, Bu? Maksudnya Iya, dari kondisi yang kemunduran kesadaran kemunduran. mereka begitu, heeh. Nah, banyak tantangannya ini, Bu. Iya, Oh iya. ya, saya juga, Mulanya eee, mulanya saya itu, pengen curhat ke siapa gitu, siapa tahu ada nggak solusi apa-apa, gitu, itu rasanya eee, memang galau, Bu, iya. kalau dari ini, apa yang pernah dilakukan Buning sebelumnya atau Buning pernah punya cara, mungkin tidak di kelas Mhm, ini, mungkin dulu-dulu atau pernah melihat teman melakukan apa, kira-kira mhm, kalau kondisi, yang ideal biar anak sadar lingkungan dan sebagainya itu, Buning bagaimana? mmm, iya ya, eee, Apa cara atau dari strategi, mhm, Buning ada dari nggak tahun maksudnya gambaran itu? karena setiap tahun itu kemampuan anak, karakter anak itu seperti berbeda ya, Bu, ya. Jadi kita itu Mhm. setiap tahun itu harus improve diri sendiri gitu loh, Bu. Oh gitu. Kita harus harus mengeluarkan cara baru gitu kan, setiap 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 tahun itu anaknya berbeda, penanganannya berbeda, lingkungan bermain mereka berbeda, dari keluarga latar belakang yang berbeda, itu ya memang butuh cara tersendiri sih, Bu, tidak boleh disamakan dengan tahun-tahun yang lalu ya, kira-kira apa? Kira-kira apa menurut Buning? Apa yang bisa membuat Apa ya anak kira-kira itu, ya? kondusif yang pernah dilakukan Buning aja, maksudnya biar, anak, terkondisikan dengan baik itu Mhm. langkah apa yang pernah atau Buning pernah mengikuti pelatihan atau pernah, berbagi pengalaman dengan temannya yang mungkin itu juga pernah Buning lakukan tapi Buning lupa, apa kira-kira ya? Apa Ada ya? nggak? Ini sih terjadinya ketika anak-anak, sesi sesi belajar, sesi bermain itu setiap saat bisa terjadi. Bagaimana seandainya semester kemarin itu saya sering memakai itu, apa, seperti mindfulness, seperti teknik stop itu, Bu, apakah mungkin itu perlu dipakai lagi mungkin ya, Bu, ya? Oh iya, ini kan Saya anak-anak eee, bener ini bagus juga ini, teknik, tadi kesadaran penuh ya? Anak di IGS mhm, breaking dulu, stretching kondisikan ya, ya?
Nah ini Buning pernah, ayo bagus loh itu buat anak-anak. Jadi anak-anak itu kayak tersetting harus konsentrasi, harus fokus biar nggak itu bagus loh itu kan Buning. Terus kira-kira ada lagi nggak maksudnya yang anak diperlakukan bagaimana biar dia bisa kondusif itu? Nah, ini mungkin saya yang kelewatan di semester 2 ini saya ingat jadi Bu. Saya lupa dulu itu di semester 1 setelah doa, setelah apa itu pembukaan itu saya selalu membacakan apa itu Bu? Keyakinan kelas. Oh iya. Saya terlewat Bu, betul. Itu Kayaknya bagus akhir-akhir juga. ini saya lupa membacakan itu. Berarti apakah itu harus saya bacakan terus gitu ya Bu ya? Kalau Keyakinan kelas itu kalau seperti menjaga ketenangan kelas, merapikan mainan, berkata lemah lembut, menyayangi teman. Itu saya kok iso lupa Ibu, nggak tak bacakan. Oh iya. Oke Buning, ini kayaknya solusi bagus ini. Maksudnya keyakinan kelas ya, anak-anak ada kayak kesepakatan diberitahu gitu ya Bu ya, biar anak-anak kondusif gitu ya. Oh boleh ini Buning, saya rasa ini juga bagus ini. Nah kira-kira ini Buning, ketika Buning mau melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu ya, sama tadi mau nambahi ice breaking buat anak-anak, itu Buning kira-kira butuh bantuan siapa enggak? Maksudnya? Kalau ini mungkin saya bisa lakukan sendiri Bu. Tidak memerlukan bantuan orang lain, iya. Mungkin media apa gitu yang ada mungkin perlu bantuan. Mungkin saya perlu media. Oh iya, penyediaan media. Mungkin saya butuh media yang dulu saya lakukan itu medianya cuma tulisan. Jadi mereka bisa memahami ya. Mungkin saya bisa menyediakan media yang disertakan gambar. Misalnya gambar orang teriak-teriak, berarti kita nggak boleh teriak di dalam kelas ketika merapikan mainan, gambar anak sedang fokus, begitu mungkin ya. Berarti saya perlu bantuan Mbak tata usaha ini. Mbak admin sekolah ini untuk membuat gambar, nyetak gambar. Oh, bagus itu Bu. Saya paham sekali Buning capek, Buning ini. Mungkin itu solusi dari Buning sendiri ya, keyakinan kelas sama mindfulness ya, anak disetting. Oh, saya setuju Bu. Bagus kayaknya itu, bagus sekali. Ini Buning, kita memang harus bersabar ya. Yang dihadapi Buning itu anak-anak kecil, tidak seperti sama kayak saya. Kira-kira yang mau dieksekusi, mau dilakukan pertama kali yang mana ini dari dua rencana ini? Atau dua-duanya jalan atau gimana ini? Sama kayaknya kok lebih dominan ke itu pengulangan apa Bu? Keyakinan kelas ya Bu ya. Kayaknya itu lebih mengena Bu. Saya harus ingat-ingat terus itu. Oke, ini sudah ketemu nih solusinya. Iya, Dari Bu Buning Ari, sendiri harus nih. bicara sama Bu Arya ya. Dari kesadaran yang kurang, Buning sendiri yang akhirnya menemukan kalau keyakinan kelas, ice breaking mau dicoba besok ya. Mau kapan? Katanya tadi. Selanjutnya langsung. Oke. Senang sekali loh. Aku semangat loh ini mendengarkan cerita selanjutnya. Saya juga semangat sekali ini ketemu Bu Ari, bicara-bicara sama Bu Ari, akhirnya ketemu yang ternyata tidak saya lakukan itu apa. Iya. Oke, ini saya tunggu kabar baiknya ya. Setelah eksekusi nanti kita cerita-cerita lagi hasilnya gimana, nanti saya dikasih tahu ya. Kebetulan ini sudah itu gimana, saya mau pamit duluan. Boleh ini habis ini ada rapat? Boleh Bu Ari, makasih banyak loh. Sama-sama. Aku dapat solusi ini dari bicara-bicara sama Bu Ari ya, sudah meluangkan waktu untuk saya. Makasih. Sama-sama. Semoga berhasil. Good luck ya, semangat. Thank you. Iya. Alhamdulillah Bu Ari. Alhamdulillah ya. Ini sesi pertama Buning. Gimana saya jadi coach? Gimana menurut Buning? Kasih feedback buat saya. Alur yang Bu Ari lakukan sudah sesuai menurut saya Bu. Bu Ari sudah menanyakan tujuan saya, tujuan daripada pertemuan ini, sudah mengidentifikasi dari masalah saya, sudah menuntun saya menemukan rencana aksi saya, dan akhirnya tanggung jawab yang saya akan lakukan sudah tersusun dalam percakapan tadi. Oke, lainnya Bu, saya terlalu gimana-gimana ada nggak? Alur tata bahasa Bu Ari bagus.
menyemangati, dan mungkin Bu Ari perlu tatap muka ke saya ini. Pandangan Bu Ari jarang ke saya ini yo. Tatapan mata Bu Ari. Nggak apa-apa, kita ketemu daring dulu, yang penting solusinya Iya. ketemu ya. Heeh. Oke, Bening, ada lagi nggak yang dari saya mungkin ada kurangnya apa atau gimana perasaan Bening? Perasaan saya senang sih Bu, puas Bu, karena alur yang Bu Ari sampaikan itu memang mengena menurut saya. Dan saya bisa menggali kemampuan ataupun kekuatan dalam diri saya yang ternyata bisa saya lakukan tapi saya tidak lakukan, dan itu bisa menjadi satu solusi Bu Ari. Oke, terima kasih atas masukannya. Bapak Ibu, demikian coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coach juga harus memiliki kompetensi seperti kehadiran penuh atau presence terhadap coachee, juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga memiliki kemampuan mendengarkan aktif. Sehingga dengan berjalannya alur tirta, diharapkan coachee dapat mengemukakan kemampuannya secara maksimal dan memiliki solusi dari dirinya sendiri. Demikian alur tirta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.